Mengapa luar biasa? Karena Yesus adalah luar biasa. Yesus luar biasa, anak-anaknya luar biasa di luar. Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita bersama-sama dengan semangat ya untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan firman Tuhan Kamis yang lalu masih di kitab Yohanes pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18, tapi kita sudah akan membaca mulai dari ayat 28 karena tempo hari kita sudah baca sampai 27. Maka kita lanjutkan ayat 28, lanjut sampai pasal 19 ayatnya yang ke-16. Kita baca, yang anak-anak membaca 1 ayat, yang dewasa membaca 2 ayat saja. Oke, dimulai dari siapa nih? Dimulai dari saya aja dulu ya. Nah, baru gini, yuk. Ya, saya baca 2 ayat, nanti perhatikan ya. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus di hadapan Pilatus. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayapas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya dengan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" 30. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus dan dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau nikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, pula, "Jangan dia, melainkan Barabas adalah seorang penyamun." Ayat 1, 19. Ayat 1, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyerahkan dia. Ayat 2. Prajurit Ayat 2. ayatnya yang kedua. Prajurit mengayang buat mahkota diri dan menaruhkannya di atas
atas kepalanya mereka mengenakan jubah ungu dia buka ungu kepadanya. dan sambil menuju ke maju ke depan mereka berkata, Salam Raja orang Yahudi. hai Raja Orang Yahudi. orang Yahudi. Lalu mereka menampar menampar mukanya. mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Oke, siapa yang di belakang? Tio. Setiap berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hak hukum dan Menurut hukum itu itulah harus. ia harus mati. Menurut hukum itu Itulah harus. ia harus mati, sebablah ia Menganggap dirinya sebagai anak Allah. Allah. Oke, lanjut. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, tambah takutlah dia. Lalu dia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Bapak, kata yang 10. Ayat 17. 10. Saya ulang lagi ya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ayat 13. Ketika Paulus sama Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh mereka membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, lihatlah rajamu. Lalu berteriaklah mereka, enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah engkau menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Oke. Panjang ya pembacaan firman Tuhannya ya, itu luar biasa karena ini satu pasal, dua pasal ini sangat berhubungan satu sama lain tentang ya proses pengadilan dan sampai kepada penyaliban Yesus ya. Nah minggu lalu yaitu di kisah Yesus di mana ya ditangkap ditangkap pada saat berdoa dengan murid-muridnya dan yang menunjukkan
Yesus itu dia adalah Yesus itu kepada tua-tua Yahudi atau orang-orang Farisi, tentara Romawi pada saat itu adalah siapa? Yudas. Siapa? Yudas Iskariot. Jangan lupa Iskariotnya karena ada Yudas yang lain juga yang baik. Yudas Iskariot. Ya, Iskariot. Nah, hari ini kita bersama-sama kita mengenal kembali, belajar mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang diadili ya menurut pembacaan kita hari ini. Ya. Jadi kita perhatikan apa yang menjadi sasaran kelompok itu bersama ini, yaitu agar kita semuanya mengenal bahwa Yesus yang diadili itu atau yang akan disalibkan di Golgota itu benar adanya. Sekali lagi, Yesus yang diadili dan disalibkan di Golgota adalah benar adanya. Mengapa penting dikatakan seperti itu? Karena sekarang ini ya banyak pandangan pendapat mengatakan Yesus tidak disalib. Yesus tidak pernah mati. Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, salah satu dari muridnya. Ya, Yesus tidak pernah disalib. Nah, itu viral tuh. Ya, ada di YouTube, di TikTok ya kan perdebatannya. Tapi ini adalah satu fakta Alkitab yang mengatakan Yesus diperhadapkan di pengadilan dunia. Ya, pengadilan dunia untuk persiapan untuk disalibkan. Ya. Jadi itu adalah kebenaran. Jangan sampai pernah kita ragu karena ada ajaran di luar sana mengatakan Yesus tidak pernah disalib, ya, atau Yesus tidak pernah mati disalib, ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini hal yang lain. Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa karena dosa manusia. Nah, ini harus hati-hati untuk mengerti ya. Begini, ada orang Yesus jadi orang berdosa dong. Nah, bukan begitu. Yesus artinya menanggung dosa manusia. Ya, bukan karena manusia berdosa maka Yesus berdosa, bukan begitu. Yesus menanggung dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib. Yang seharusnya manusialah yang dihukum. Ya, manusialah yang dihukum. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, ya, ada namanya korban pengganti, yaitu adalah Yesus sendiri. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, nah, mengapa Yesus itu disalib? Apa karena Yesus itu pernah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan? Tidak. Ya, tidak. Jadi salib itu adalah bentuk hukuman, ya, eksekusi bagi penjahat. Makanya pada saat Yesus disalibkan itu ada di kiri dan kanannya orang jahat yang sudah diponis itu jahat, maka cara eksekusinya ya disalibkan. Tapi kalau dipelajari seperti Prof. Abraham mengatakan bahwa salib itu sebenarnya bukan semata-mata karena hukuman, tetapi itu adalah menunjukkan suatu kebenaran secara vertikal dari surga turun ke bumi, lalu diterima oleh manusia. Itulah yang disebut dengan secara horizontal atau vertikal. Vertikal begini, ya, dari Allah kepada manusia, itulah kebenaran. Lalu kebenaran itu, ya, itu ada apa kebenaran itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kebenaran Yesus Kristus datang adalah untuk manusia berdosa. Oke, jadi kita perhatikan di sini sekali lagi. Nah, Yesus, perhatikan itu dikatakan hal ini bisa benar jikalau pengadilannya memang benar-benar adil dan jujur. Kalau mengadili Yesus, misalnya kalau dikatakan karena dia kejahatan yang dilakukan ataupun ada kesalahan dilakukan, nah itu tidak benar. Ya. Nah, kalau tidak benar seharusnya orang-orang Romawi ataupun di pengadilan pada saat itu dia harus divonis bebas. Ya, yaitu berarti pengadilan itu benar-benar adil dan pengadilan itu jujur. Tapi kenyataannya kan tidak, ya. Nah, jika pengadilan tidak adil dan jujur, bisa saja
orang benar kena hukuman berat. Maka sekarang ini dunia ini kan banyak begitu ya. Tergantung kepada uangnya. Di pengadilan itu belum tentu benar-benar memperlakukan seorang adil. Ya, adil. Tergantung ada uangnya atau tidak. Ya, makanya sering disebut dengan menyogok ya. Orang benar bisa jadi salah dan dihukum. Orang yang salah karena banyak uangnya untuk menebus, ya yang salah menjadi ya bebas, ya tidak dihukum. Nah, itu ketidakjujuran penghukuman dunia. Tapi Tuhan, ya mereka akan berhadapan dengan Tuhan suatu saat. Orang-orang yang melakukan demikian, yang orang-orang yang melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran bagi orang yang benar, ya itu. Nah itu. Jadi kalau pengadilan dunia ini sekarang ini bisa dipermainkan, tapi nanti pengadilan Tuhan tidak bisa dipermainkan, ya. Oke. Nah, perhatikan pertanyaan begini, ya. Manakah yang benar pada saat Yesus diadili, Yesus atau Pilatus? Nah, perhatikan di sini. Manakah yang benar pada saat Yesus diadili, Yesus atau Pilatus? Nah, mana yang benar? Yesus diadili kan? Yesus diadili di depan Pilatus, tapi sebenarnya Pilatus ini nanti kita perhatikan tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, maka diserahkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini, benarkah Yesus tidak bersalah? Tetapi mengapa harus disalibkan? Ya. Yesus benar enggak bersalah? Tidak. Tapi mengapa harus disalibkan? Ya, harus disalibkan. Oke. Nah, ini kita bisa perhatikan karena kalau orang bilang begini, itu sudah diatur, itu sandiwara katanya begitu. Apakah benar demikian? Tidak. Yesus harus berjalan ya dalam program Allah, yaitu program keselamatan yang sudah ditentukan. Dia harus korban. Kalau dulu kan dalam perjanjian lama itu ada korban ya. Namanya korban apa? Korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Korban apa lagi? Ya, banyak korban. Nah, semua korban itu yang dikorbankan apa? Ya, hewan atau jenis binatang yang tidak bercacat celah. Bagi yang mampu yaitu domba atau ya domba, tapi bagi yang tidak mampu ya seekor burung. Ya, yang seekor burung. Dan tujuannya itu adalah untuk mempersembahkan persembahan yang harum dan berbau yang dapat diterima oleh Tuhan. Maka dikatakan jangan bercacat celah. Nggak cacat celah. Itu semua adalah gambaran. Itu adalah semua bayangan di mana akan ada korban yang sempurna. Ya, korban yang sempurna itu adalah siapa? Yesus. Adalah korban yang sempurna. Jadi tidak ada lagi korban dan tidak perlu lagi berkorban seperti yang dikorbankan oleh Abraham. Mengorbankan siapa awalnya? Mengorbankan siapa? Mengorbankan Ishak atau Ismail? Ishak. Ya? Jadi nggak dikorbankan Ishak? Tidak. Mengapa? Karena Tuhan telah menyediakan domba. Ya, domba. Itu juga menjadi tipologi pengorbanan Yesus. Karena Ishak itu adalah anaknya yang tunggal. Nah, Yesus pun adalah anak yang tunggal. Artinya hanya satu-satunya. Yang lahir dari siapa? Sarah. Ya, nah, itu anak perjanjian. Bukan Ismail, anak perjanjian. Ya, memang Ismail ada anaknya dari siapa? Dari Hagar. Siapa itu Hagar? Hagar itu adalah ya gundik atau pembantunya dari siapa? Sarah. Ya, melahirkan. Dan Tuhan tetap menjaga, melindunginya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke observasi, ya, pengamatan. Baik, perhatikan, carilah tuduhan orang banyak untuk Yesus kepada Pilatus. Apa tuduhannya? Kita coba lihat. Apa tuduhan orang banyak, orang-orang Yahudi itu untuk Yesus supaya diserahkan kepada Pilatus? Perhatikan mulai dari ayat yang coba perhatikan ayat yang ke-30. Apa tuduhannya? 18 ayat yang ke-30, apa tuduhannya? Kalau
ia bukan Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu. Berarti apa tuduhannya? orang penjahat. Ya, jadi mereka mau nuduh Yesus itu adalah seorang penjahat, begitu. Ya, penjahat. Benarkah Yesus seorang penjahat? Tentu tidak. Itu adalah suatu tuduhan palsu. Itu tuduhan yang sangat mengerikan itu. Itu mereka ada yang katakan ya skala bersaing, pengalah pengaruh dan yang lain sebagainya, tidak suka dengan kehadiran siapa? Yesus. Coba ayat 17, perhatikan tuh. 19:17, apalagi tuduhannya? 19:17, perhatikan. 19:17 apa tuduhannya? Yuk. Sambil memikul salib, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bukan ini tuduhannya, kok ayatnya kurang tepat ya? Nah, pasal ayat 19, 17 atau 16, coba. Nah, ada tuduhannya. Oke. Ayat-ayatnya kita coba perhatikan. Di ayat pertama apa? Coba baca ditulis. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang itu mencambuk dia. Prajurit coba kita lihat tuduhannya. Selain itu apa? Tadi ayat 30 ya. Yang tuduhannya ayat 30, mungkin lanjut coba baca dulu tadi ayat yang berikutnya 31 sampai 32. Tadi baca. Kemana dia? Ngandar muntah. Ya ampun. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Kalau orang-orang Yahudi itu kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan dihukum mati. Perhatikan, mereka menyangkal, kalau kita baca tadi itu kita perhatikan, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan raja orang ya Yahudi. Ya, raja mereka siapa dikatakan? Kaisar. Ya, raja kami adalah Kaisar. Ya, bukan Yesus. Nah, itu kembali penyangkalan tuduhan ya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, selidiki tahap-tahap pemeriksaan Paulus kepada Yesus sampai disalibkan. Ayat 29. Coba perhatikan. Ayat 29, apa dikatakan 29? Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Nah, ini tahap awal ya, ketika dia diperhadapkan dengan Pilatus ya, mulai diperiksa. Itu pertanyaan dari Pilatus. Itu ayat yang ke-29. Kemudian ayat 31. Baca lagi, kata Pilatus Kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, kata orang-orang Yahudi itu. terus, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. ya, tidak diperbolehkan menghukum seseorang itu kalau tidak ditemukan kesalahannya. Ya, kesalahannya. Gitu. Ya, coba kita lihat 38-39. Ya, 38-39. Yuk, baca. Siapa lagi baca? 38, mulai dari 38a. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Ya. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Perhatikan di sini. Jadi di perhadapan Pilatus mengatakan begini, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Artinya Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan ada kesalahan kesalahan di dalam Yesus. Artinya apa? Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tidak pernah melakukan kejahatan.
Jadi itu Pilatus mengatakan demikian. Nah, jadi perhatikan di sini. Jadi Yesus itu disalibkan berarti bukan karena kesalahan yang dilakukan seperti yang lainnya. Nah, perhatikan ayat 30 mana tadi yang sudah baca. Namun kami mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Sebenarnya Pilatus di sini mau membebaskan siapa? Yesus. Ya, misalnya kalau di Indonesia ada namanya membebaskan narapidana itu di hari apa? Bahasa apa? Biasanya apa? Hari kemerdekaan atau perayaan, baik itu perayaan Natal maupun perayaan Idul Fitri, ada yang bebas. Nah, kalau di sini kebiasaan orang Yahudi pada saat melakukan Paskah biasanya ada membebaskan satu orang. Nah, dari sini kalau kita lihat cerita ini, Pilatus itu ingin membebaskan Yesus. Tapi mereka setuju tidak? Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak lagi, jangan orang ini, dikatakan apa? Jangan dia melainkan Barabas. Ya, jangan orang ini melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, ada yang mengatakan jangan orang ini yang dihukum, tapi siapa? Barabas. Sebenarnya ini bahasa mereka ini untuk apa ya kita perhatikan di sini, ya, bahwa mereka sebenarnya sungguh-sungguh tidak menemukan kesalahan, ya, tidak menemukan apa kesalahan pada Yesus, ya Yesus. Nah itu, nah, kita perhatikan di sini. Nah mereka tidak sebenarnya mau menyalibkan, tapi mereka tidak percaya diri. Mengapa? Karena setelah Pilatus mengatakan mengatakan bahwa menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, tidak ditemukan apa kesalahan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Masuk ke ayat pasal 19, Yohanes 19 ayat 1 sampai 4. Yuk, minta tolong baca lagi, kita perhatikan tahap-tahap pemeriksaan Pilatus kepada Yesus. Yuk, tadi ingin dibebaskan, tapi mengatakan jangan orang ini, melainkan Barabas. Oke, silakan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Akhirnya karena didesak oleh siapa? Orang banyak. Maka Yesus diserahkan untuk dicambuk. Yesus dicambuk. Nah, itu cambukannya itu bukan sekadar cambukan. Itu cambukan itu di cambuknya itu ada namanya seperti paku-paku. Ketika dicambuk ke tubuh manusia itu dagingnya itu ngikut gitu, ya. Nah itu. Nah, oke, perhatikan. Itu dilakukan oleh siapa? Coba perhatikan ayat kedua. Prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ya, ini proses ini tahap-tahapnya. Jadi setelah dicambuk lalu Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Ya, mahkota duri. Di mana mahkota duri itu? Kepala. Ya, di kepala. Coba kalau mahkota duri di kepala, apa yang terjadi? Kepala berdarah dan itu tancap masuk, ya. Ya, masuk ke kepala. Nah, itu darah bisa benar banyak mengalir itu pasti, ya. Nah, bayangkan Yesus disiksa, dianiaya luar biasa seperti itu, ya. Perhatikan. Ya, setelah itu dikatakan menaruh apa di atas kepalanya, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Juga jubah ungu. Kenapa harus ungu? Apakah itu suatu kebetulan? Ya. Nah, apakah itu pada saat itu karena hanya ada warna ungu? Tidak. Ini yang memberikan ini prajurit ini sadar atau tidak? Ungu itu adalah suatu, kalau kita temukan Alkitab ini tipologi tentang apa itu ungu itu. Tentang apa? Keselamatan. Tentang apa? Surga. Ya. Nah, jadi ungu. Nah, itu. Ya, makanya orang suka dengan warna ungu, ya. Dikatakan sering orang bilang warna surga. Apakah surga itu warnanya gitu? Ya, tentu tidak, tentu, tapi itu kita bisa melihat. Itu gambaran. Ya, jadi bukan suatu kebetulan itu. Ayat ketiga, perhatikan yang ketiga. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja." Bukan ayat ketiga.
Terus menerus. Betul itu. Bapak beda terjemahan. Oh ya, beda ya. Oke, terus menerus terus. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ya, bagaimana diperlakukan Yesus lagi di situ? Ditampar. Mukanya Yesus ditampar. Ngeri ya. Yesus balas nggak ketika mukanya ditampar? Dan Kalau muka kita ditampar, kita balas nggak? balas. Berapa kali? 1 kali ditampar, kita membalasnya berapa kali? Ya? Berarti kita nggak mencontoh Yesus ya. Padahal Yesus mengatakan jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Wah, dia bilang itu bodoh sekali itu ajaran. Nah, gitu kalau orang dunia bilang. Maksudnya itu adalah jangan membalas. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini ngeri kali nih kalau menampar mukanya loh. Mukanya Yesus ditampar. Waduh, rasanya kok hina banget ya diperlakukannya seperti itu ya. Dia Tuhan kita, di juru selamat kita. Ini orang yang melakukan itu ya karena dia tidak mengenali Yesus dengan benar. Ya. Kalau dia mengenali Yesus tidak mungkin melakukan itu. Ya, tidak mungkin melakukan itu. Oke, karena dia bukan penjahat yang harus ditampar gitu. Ya, main hakim seperti itu ya. Oke, ayat keempat. Perhatikan ayat keempat. Ayat keempat. Pilatus keluar lagi. Baca. Dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ya. Lagi-lagi Pilatus ya membuat suatu pernyataan yang kedua. Mengatakan apa? Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan apapun Yang ditemukan. ya. Kesalahan apapun yang didapatkan pada Yesus. Ya ini. Jadi karena sekarang ini banyak orang mengatakan ada yang mengakui Yesus disalibkan karena Yesus memang ya melakukan kejahatan dalam aturannya pemerintahan Romawi atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Padahal di sini Pilatus sudah sangat jelas mengatakan tidak ada kesalahan ditemukan, tidak ada kesalahan dilakukan oleh siapa? Yesus. Didapatkan daripada Yesus. Kalau Yesus itu misalnya andaikan dia melakukan kesalahan, kejahatan, layak nggak untuk menjadi juru selamat? Tidak. Layak nggak untuk menjadi penebus dosa? Tidak. Jadi korban yang adalah Yesus dalam manusia itu harus manusia dan juga manusia yang tidak berdosa. Perhatikan ya, ini penting sekali. Jadi yang menjadi korban itu pertama harus manusia. Lalu manusia yang bagaimana? Yang tidak berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Ada bukti nggak Alkitab menunjukkan bahwa Yesus itu tidak berdosa? Ada. Tidak bersalah. Ya salah satunya pengakuan dari siapa Pak? Pilatus. Dan juga nanti murid-muridnya. Petrus ya. Nah. Oke, ini sangat jelas ya. Kemudian perhatikan ayat yang ke-7 dan 10. Ayat 7 dan 10. Coba perhatikan ayat 7 dan 10. Ayo. Ayat 7 dikatakan apa? Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Mengapa sampai mereka mengatakan dia harus dihukum mati? Karena Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, kok mengapa mereka terganggu dengan itu ketika Yesus mengatakan Yesus anak Allah? Sampai membuat mereka mengatakan Yesus harus dihukum mati. Mengapa sampai mengganggu hati dan pikiran mereka ketika Yesus mengatakan diri sebagai anak Allah? Apakah Yesus benar tidak bukan anak Allah? Apakah dia anak Allah? Ya. Nah, ini penting ya, penting sekali. Ya, mengapa saya katakan penting? Supaya tahu ya, mengapa begitu terganggu mereka ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Nah, orang-orang Yahudi atau tua-tua Yahudi ketika
Yesus mengatakan dirinya anak Allah, berarti dia adalah Allah. Itu. Dia adalah Allah. Nah, ini dianggap ini adalah penistaan. Karena mereka percaya kepada Allahnya siapa? Allahnya Abraham, nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi bukan Yesus begitu. Nah, itu buat mereka sangat marah ya, sangat marah karena ya anak Allah. Jadi anak Allah ini sebenarnya sudah menunjukkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kan namanya kalau menunjukkan kepada anak berarti adalah menunjuk kepada kemanusiaannya. Kalau Allah berarti dia adalah Allah. Gitu ya. Dia adalah Allah. Oke. Nah, coba perhatikan lagi di ayat yang keberapa nih. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-10. Perhatikan ayat 10. Silakan baca lagi. Karena itu, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? nah, Paulus mengatakan, aku ini punya kuasa. Pilatus mengatakan, aku itu punya kuasa. Berkuasa untuk membebaskan, berkuasa juga untuk menyalibkan. Jadi ini diberikan tawaran kepada siapa? Kepada Yesus. Engkau tidak bicara kepada saya. Ayo, bicaralah. Mau dibebaskan atau mau disalibkan? Nah kan? Nah, mau dibebaskan atau disalibkan? Saya punya hak, punya kuasa untuk hal itu. Tapi perhatikan responnya Yesus. Ayo, ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nah, sebab itu dia yang sampai di situ dulu. Perhatikan. Ya, perhatikan. Apa dikatakan oleh Yesus? Pilatus tidak berkuasa untuk apa? Atau Membebaskan ataupun menyalibkan Yesus. menyalibkan Yesus. Mengapa sampai mengatakan demikian? Ini berani sekali di depan Pilatus yang dihargai, dihormati, ditinggikan pada saat itu. Di pengadilan ya, ini pengadilan. Kau berani? Ini seolah-olah menantang Pilatus kan? Ya, menantang Pilatus. Engkau tidak punya hak untuk apa? Menyalibkan aku. Kau tidak berkuasa untuk menyalibkan. Tidak berkuasa katanya begitu. Ya benar. Manusia sebenarnya tidak berkuasa untuk menyalibkan Yesus. Ya, tidak berkuasa. Mengapa? Ya karena apa? Dia adalah Allah itu sendiri yang berkuasa. Yang berkuasa. Maka dikatakan kalau kuasa itu bukan datangnya dari atas. Artinya yang berkuasa itu siapa yang dari atas itu? Allah. Ya Allah sendiri. Nah, Allah sendiri yang berkuasa. Nah, oke. Perhatikan di situ. Lanjut baca lagi, dikatakan apa? Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Siapa yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Dosanya itu sangat besar. Mengapa? Karena menuduh Yesus itu melakukan kejahatan. Ada kesalahan. Menyatakan diri sebagai anak Allah. Ya, anak Allah. Oke, perhatikan ayat 12. Baca lagi 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya Pilatus dikatakan berusaha untuk membebaskan siapa? Yesus. Membebaskan Yesus, sekalipun Yesus itu tidak minta. Ya, tidak minta. Mengapa sampai Pilatus ini membebaskan Yesus? Karena tidak ada kesalahan. Betul, karena Pilatus itu tidak menemukan sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi layak untuk bebas. Ya, perhatikan itu. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Waduh, ini ada Kaisar di atasnya siapa?
Pilatus. Itu raja, ya raja. Ya, berarti artinya engkau akan bermusuhan dengan kaisar. Nah, setiap orang menganggap dirinya sebagai raja, ia berarti melawan siapa? Melawan raja, melawan kaisar. Nah, lalu apa yang terjadi? Kembali kita perhatikan yang dilakukan oleh Pilatus ayat 13. Ayat 13 perhatikan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Perhatikan Pilatus di sini tidak bisa menahan orang-orang Yahudi yang berteriak. Udah, bawa aja keluar. Ya, lihat sambil duduk. Karena pernah lihat film Yesus ya. Suruh keluar, dibawa keluar. Ya, untuk dikeluar. Ayat 14, perhatikan, baca 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ya, lihatlah rajamu. Itu kata Pilatus ya. Lalu berteriaklah mereka, apa dikatakan? Enyahkan dia, salibkan dia. Nah, ini sehingga apa yang ini mendesak Pilatus supaya Yesus disalibkan. Oke. Nah, perhatikan kata berikutnya, kalimat berikutnya dikatakan apa? Kata Pilatus kepada mereka, haruskah engkau menyalibkan rajamu? Sebenarnya Paulus mengatakan Yesus itu adalah raja kalian, rajamu itu. Mengapa kalian salibkan rajamu? Itu ya. Nah, lalu apa jawaban mereka? Jawaban imam-imam kepala pada saat itu. Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Jadi menolak Yesus sebagai raja. Ya. Nah, memang Yesus itu datang bukan sebagai raja secara politik, pemimpin dunia. Dia raja seperti kerajaan Allah, kerajaan rohani. Nah, apa yang dilakukan oleh Pilatus? Di ayat 16, perhatikan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jadi Pilatus diperhadapkan dengan kaisar, diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi, diperhadapkan dengan para imam. Yesus harus disalibkan. Memang Yesus itu harus disalibkan, tidak bisa tidak. Ya. Jadi jangan ada orang bilang ini, coba orang-orang Yahudi atau tentara Romawi tidak menyalibkan Yesus, maka tidak terjadi namanya pengorbanan, kematian Yesus di kayu salib. Nah itu ya, maka itu bersyukurlah kepada Yudas Iskariot. Katanya begitu, ada begitu. Harusnya orang-orang Kristen itu bersyukur, berterima kasih kepada Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus itu ditangkap untuk diadili di depan Pilatus, di depan orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, sehingga Pilatus menyerahkan untuk disalibkan. Bersyukur juga kepada Pilatus. Apa kalau enggak diserahkan ke Pilatus? Apa mungkin dia disalibkan? Kalau dibebaskan oleh Pilatus, dan dia bebas, enggak jadi disalib. Nah, ini tentu ini adalah pemikiran-pemikiran manusia yang tidak mengerti Alkitab, yang tidak mengerti firman. Ya, memang Tuhan memakai para orang-orang Yahudi, memakai Yudas dan yang lain sebagainya untuk proses keselamatan melalui penyalipan, melalui penderitaan. Nah, penderitaan ini hanya bisa dipahami, dimengerti dan diyakini yang percaya kepada karya penyalipan. Kalau tidak percaya kepada penyalipan, itu menjadi bahan tertawaan buat dirinya. Bahkan dikatakan ini suatu kebodohan. Yesus mengatakan demikian. Ya. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas. Akhirnya terakhirnya apa? Tahapannya. Yesus disalibkan. Nah, sekarang coba perhatikan. Bagaimana inti jawaban Yesus kepada Pilatus? Ayat 36, 37. Ini yang menjadi kata kunci ini. Kita perlu ya. Ayat 36 sampai 37. Coba ini jawaban Yesus ya. Nah, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka tadi dikatakan Yesus itu sebagai raja bukan raja secara politik,
raja sebagai pembebas dari penjajahan Romawi bagi bangsa Israel. Bukan. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Nah itu. Ya layak mereka untuk melawan kalau mereka kerajaan Yesus itulah kerajaan dunia. Karena Yesus tidak melakukan apa kesalahan pelanggaran. Mereka bisa melawan. Tapi karena kerajaan Tuhan bukan kerajaan dunia, ya mereka tidak melawan karena memang itu harus terjadi. Itu harus dilakukan, ya. Harus dilakukan. Yesus harus taat. Maka dikatakan di situ kepada orang Yahudi akan tetapi kerajaanku bukanlah dari sini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku adalah kerajaan yang kekal, kerajaan sorga. Nah, ayat 37. Lalu kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Pilatus bertanya, engkau adalah raja? Ya, aku adalah raja. Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Tapi bukan raja dari dunia. Untuk itulah aku apa? Dikatakan apa? Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ya, supaya aku bersaksi tentang apa? Kebenaran. Wow, luar biasa ya. Nah, Yesus datang sebagai raja dari atas, dari sorga untuk menyatakan dia adalah kebenaran, dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dengan sendiri. Nah, Pilatus dengar itu, yang lain dengar itu. Nah, perhatikan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara siapa? Mendengarkan suara Yesus. Berarti yang melawan Yesus itu mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara siapa? Suara yang bukan dari Ya? Suara siapa yang mereka dengarkan? Mengatasnamakan Tuhan sebenarnya tidak kan? Karena mereka rohaniawan juga kan? Nah, kan dikatakan imam-imam. Berarti apa itu? Rohaniawan kan? Iya, imam-imam. Nah, jadi itu mereka bukan mewakili suara Tuhan, ya. Nah, ini sangat jelas sekali di sini kita perhatikan. Jadi maka dikatakan kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Lalu Yesus mengatakan, dia itu adalah kebenaran. Maka Yesus pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Apa isinya? Yesus berkata kepada Thomas, dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jawaban Yesus ini adalah jawaban yang menyatakan dirinya adalah Raja kebenaran, yang menyatakan dirinya adalah Allah. Sekalipun dia manusia yang harus menderita, harus disalibkan, dia harus dibunuh sebagai manusia, dia harus dibunuh, disalibkan dan mati sebagai manusia. Bukan Tuhannya yang mati. Tuhan tidak pernah mati. Yang mati apanya? Tubuhnya sebagai manusia. Yang disalibkan Tuhannya atau manusianya? Tuhan tidak pernah bisa disalib. Tidak bisa dihukum. Ya, yang bisa disalib, dihukum adalah siapa? Manusianya Yesus. Ya, manusianya Yesus. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana hasil pengadilan Yesus menurut Pilatus dan orang banyak? Bagaimana hasil pengadilan Yesus menurut Pilatus dan orang banyak? Ayat 36. Ayat 36. Bagaimana? Ayat 36. Ayat 36. Pertanyaan. Bagaimana hasil pengadilan Yesus menurut Pilatus dan juga nanti menurut orang banyak? Menurut Pilatus bahwa Yesus tidak ditemukan kesalahan apapun. Tapi menurut orang banyak bahwa Yesus harus disalibkan karena dia adalah penjahat. Ya, kalau menurut Pilatus, Yesus itu layak untuk dibebaskan karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi menurut orang banyak, dia harus disalibkan. Maka dikatakan enyahkan dia, salibkan dia. Karena sudah berteriak massa, maka Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Itulah pengadilan yang kita bisa diperhatikan di sini. Pengadilan
dunia seperti itu. Kadang-kala kalau orang melakukan kesalahan, pelanggaran ya di jalan itu, masa sekarang ini apa? Menghakimi secara massal. Ya. Mengapa? Karena bilang tidak percaya lagi kepada kepolisian, ada yang bilang begitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab tanpa membaca Alkitab yang sudah tadi ya. Mengapa mereka menyelipkan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus adalah penjahat. Karena menganggap Yesus itu melakukan kesalahan. Karena menyatakan diri sebagai anak Allah. Apakah maksud Yesus disalibkan menggenapi firman Tuhan yang dikatakan di ayat 32? Nah, karena memang Yesus itu sudah dinubuatkan Untuk mati. ya di perjanjian lama, dia harus apa? Mati. Menderita. Dia harus apa? Disalibkan. Jauh sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, sebelum dia lahir sebagai manusia, itu sudah dinubuatkan. Jadi saatnya Yesus menggenapi nubuatan Yesaya, ya, nubuatan Yeremia, nubuatan nabi-nabi yang lain tentang Yesus, ya. Lalu perhatikan pertanyaan yang berikutnya. Mengapa Yesus yang adalah raja menjadi pusat pengadilan Pilatus? Jawab. Mengapa Yesus yang adalah raja menjadi pusat pengadilan Pilatus? Ayo, mengapa? Kenapa? Jawab ya. Seharusnya tadi udah bisa itu dijawab karena kita sudah baca ayat-ayat Alkitabnya. Mengapa Yesus yang adalah raja menjadi pusat pengadilan? Ayo tuh. Mengapa? Kan belum zaman itu belum ada seheboh serame Yesus disalibkan dengan yang lainnya. Itu peristiwa sejarah, ya, penyalipan yang sangat-sangat, kalau dikatakan apa ya, ya, berbedalah dengan penjahat-penjahat yang lainnya. Kalau penjahat yang lain melakukan kesalahan langsung eksekusi kan gitu. Tapi kalau Yesus itu ada tahapan-tahapan sampai akhirnya disalibkan. Karena sudah dibuat. Hah? Mengapa? Nah, mengapa Yesus yang adalah raja menjadi pusat pengadilan Pilatus? Apa Yosua? Ini kita pendalaman Alkitab, makanya diperhatikan, baca baik-baik. Mengapa menjadi pusat pengadilan? Seperti kemarin yang tahun yang lalu ya, si siapa itu? Polisi Jenderal Bintang itu menjadi pusat perhatian banyak orang, massa. Hah? Menjadi pusat pengadilan atau menjadi pusat perhatian? Pusat pengadilan. Mengapa Yesus yang ada raja menjadi pusat pengadilan Pilatus? Kan ini pertanyaan, mengapa Yesus yang adalah raja, dia kan raja, ya, menjadi pusat pengadilan Pilatus? Karena dia menyatakan kebenaran. Hah? Karena dia menyatakan kebenaran. Betul juga. Oke. Ada lagi? Yang lagi PPL harusnya Yesus sudah. menyatakan dia di situ anak Allah. Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Ayo. Mengapa? Kan ada kata sebenarnya di situ, kata raja. Orang Yahudi. Raja. Karena Yesus menyatakan diri Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai raja Yahudi. Mereka mengatakan Yesus raja Yahudi, tapi mereka menolak. Ya, menolak. Nah, dia raja, bahkan kita katakan nanti suatu saat Yesus itu menjadi raja di atas segala raja, yang disebut dengan King of King. Dia akan raja yang akan hadir mengadili ya seluruh manusia di dunia ini, baik yang sudah mati dan dibangkitkan dan yang masih hidup, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dengan pengadilan Kristus. Oke, sekarang masuk ke aplikasinya ya. Dari peristiwa di atas, prinsip apa yang harus bisa saudara terapkan dalam kehidupan pribadi saat ini?
Apa yang mau kita menjadi penerapannya dalam kehidupan kita? Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Terus Adil. berlaku adil. Terus apa lagi? Asalnya jeplak. Berlaku adil apa lagi? Kita contoh dari Yesus ini, apa ini? Ya? Ya, harus Tidak membalas kejahatan. Ya, terus apa lagi penerapannya? Hah? Di dalam segala situasi apapun hidup dalam kebenaran. Ya, dalam segala situasi sekalipun situasi yang sulit sekalipun harus hidup di dalam kebenaran. Ketika kita dituduh melakukan sesuatu padahal kita tidak lakukan, bagaimana respon kita? Seperti respon Yesus. Nah? Apa? Tetap tenang. Ya, balas dendam. tetap teguh. Hah? Kebanyakan orang sih gitu ya. Nah, itu banyak aplikasinya ya. Aplikasi dalam kehidupan kita itu luar biasa ya. Jadi aplikasinya itu pertama, Yesus dia tetap menegakkan kebenaran. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sekalipun ditolak, dia tetap mengatakan dia adalah raja, dan itulah suatu kebenaran. Oke, nah ini kita pun demikian dalam kehidupan kita. Tapi sekarang ini banyak orang Kristen tidak seperti itu ya, tidak seperti Yesus. Ya justru membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki, membalas amarah dengan amarah, gitu. Itu yang ada. Yang satu marah, dia juga marah, bahkan lebih marah, begitu kan? Padahal terkenal dia hamba Tuhan, dia dosen, ya di sekolah tinggi-tinggi, ya, nah, umur sudah tua, tapi masih bisa emosional lalu marah, begitu ya, marah tidak menahan diri. Nah seperti itu. Di kita di sini tidak ada ya, tidak ada yang aku. Oke, baik. Jadi itu firman Tuhan hari ini. Saya berharap firman Tuhan disampaikan tidak sia-sia. Pertama, kesimpulannya fakta bahwa Yesus itu diadili dan disalibkan. Itu fakta pertama ya. Karena ini banyak menyangkal hal itu. Fakta yang kedua, Yesus itu adalah kebenaran. Fakta yang ketiga, dia adalah raja. Ya, raja. Fakta yang keempat, dia adalah berkuasa. Yang berkuasa. Oke, fakta yang berikutnya, dia taat sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Silakan kembali mengucap syukur buat firman Tuhan. Siapa silang mau berdoa atau sekaligus Terima kasih